Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis pengen bahas soal fenomena pengendara ketika sedang hujan deras ya. Jadi kalau yang pengendara motor dulu lah. Jadi beberapa pengendara motor itu bakal memilih untuk berteduh. Jadi walau musim hujan, tahu musim hujan, tetap milih nggak bawa jas hujan, tetap milih pakaian atau baju yang dikenakan itu yang nggak bisa dipakai saat hujan, walau tahu itu musim hujan. Jadi kalau ada hujan gitu, lebih memilih berteduh. Ada juga sih yang memilih nekat tetap jalan. Kalau nekat tetap jalan ini yang sering penulis lihat biasanya juga dia nggak berani kencang, pelan-pelan banget dia. Entah karena dia nggak pakai helm atau helmnya itu nggak bisa menghalangi air. Jadi jalan sambil matanya meremelek karena kena air hujan. Meremelek atau disipitkan sekali sehingga efek air hujannya nggak terlalu besar. Ini biasanya jadi orang berbahaya ya, karena kalau orangnya pakai helm biasanya dia megangi helmnya. Hujan-hujan jalan agak kencang megangi helm, padahal biasanya kalau megang helm bisanya tangan kiri. Sementara itu yang di kanan itu adalah tuas rem depan. Jadi kalau dia butuh berhenti ya, walau depan itu berhentinya sudah pelan-pelan, bisa jadi resiko jatuh. Kalau yang berteduh itu biasanya yang boncengan. Jadi kalau boncengan biasanya milih berteduh. Ya biasanya orang berteduh itu orang yang nggak butuh cepat sampai tujuan ya. Karena hujan kadang bisa cukup lama, bisa sampai 1 jam kadang. Oleh karena itu kalau hujan deras, jalan jadi cenderung lebih sepi, karena banyak yang memilih untuk tidak berangkat, banyak juga yang memilih untuk berteduh. Kalau dibilang mayoritas lebih banyak yang mana, kalau untuk jalur penulis lebih banyak yang kemudian ganti pakai jas hujan, atau kalau nggak bawa jas hujan itu jalan terus. Kenapa? Karena tempat berteduhnya sedikit. Jadi lihatlah jalan ini, mau berteduh di mana? Gak ada tempat berteduh. Jadi mau berteduh itu sulit, karena nggak ada tempat berteduh ya jalan terus, atau harus segera pakai jas hujan. Nah ini biasanya ya orang kalau pakai jas hujan itu rotok malas. Jadi ada tanda hujan sedikit, dia nggak akan pakai jas hujan. Dia baru pakai jas hujan kalau sudah deteksi hujannya terus. Jadi kalau sudah hujan deras, dia baru berhenti pakai. Nah ini ya biasanya ya yang membuat terjadi penumpukan orang pakai jas hujan di jalan. Ya saya yang menulis nggak bisa tunjukkan, tapi bisa sampai memenuhi separuh jalan biasanya. Walau jalannya lebar kayak gini, separuh jalan bisa kepake orang yang mau pakai jas hujan, karena mereka berhentinya kompak. Karena biasanya hujan itu batasnya jelas, sini terang, situ udah hujan. Nah setelah pakai jas hujan itu kecepatannya macam-macam. Jadi kalau yang penulis amati ya, kalau pakai jenis jas hujannya model baju,
itu seringnya jalannya pelan. Jadi kalau pakai model baju lengkap, pakai apa, yang tahan air, yang bermerek, kalau tulisannya bermerek besar di belakang punggungnya, itu biasanya malah pelan. Yang pakai kelelawar, yang pakai tipis gitu ya, malah sering penulis lihat kencang. Ini penulis ngomong rata-rata ya, yang sering penulis lihat ya. Kalau daerah lain mungkin beda, tapi anehnya perilakunya seperti itu. Jadi yang pakai lengkap bermerek itu biasanya malah pelan. Tentu beda lagi kalau yang sudah pakai baju khusus pengendara ya, baju bermerek khusus pengendara yang tahan air juga. Nah kalau itu ya biasanya kalau hujan harus tetap nggak pelan, cuma mungkin nggak kencang juga. Jadi kalau biasanya gitu ya, kalau pas hujan pelan mungkin cuma 70 atau berapa. Dari tipe kendaraan juga biasanya ada beda ya. Kalau kendaraan manual biasanya agak lebih kencang daripada matic. Walau kalau maticnya 110 cc yang kecil, justru kencang-kencang jalannya. Walau itu ibu-ibu, walau itu bapak-bapak, malah kencang ya. Jadi kalau yang motor matic kecil-kecil macam Scoopy, macam Beat, itu malah kencang jalannya. Yang pakai PCX, yang pakai ADV, apalagi ADV ya, itu malah pelan. Jalan mungkin 50, 40 ya, padahal yang Scoopy itu 80, 90, 100. Jadi gak wedi ya basah, jalan basah gitu. Karena memang secara feeling juga kalau menurut penulis ban dari motor matic kecil itu kalau hujan pakem, apanya tetap kuat. Entah mengapa yang kelas cc besar apanya malah nggak pakem. Kembangannya beda ya. Mungkin juga pengaruh dari ban lebar, terus kembangannya nggak simetris. Kalau kembangan nggak simetris, pada saat hujan bisa dirasakan ya bahwa grip ban itu mengerikan. Jadi ban entah depan entah belakang dibuang ke kiri atau ke kanan sesuai arah kembangan ban. Kalau jalannya betul-betul basah. Jadi ketika jalan betul-betul basah, ban itu bisa dirasakan geser ke kiri atau ke kanan. Karena kecepatan perputaran ban depan dan belakang bisa beda, karena memang diameternya beda, maka ya jadi terasa ngeri gitu ya. Depan geser kiri, belakang geser kanan atau sama-sama kirinya. Karena nggak konsisten itu jadi mengerikan kalau menggunakan motor maxi di jalan hujan yang agak deras ya, yang sampai ada permukaan airnya. Kalau ban depan mungkin agak kebantu karena ban depan biasanya ada garis tengah. Garis tengah itu agak mengurangi efek buang kiri, buang kanannya. Tapi kalau sudah nggak ada garis tengah di bannya, wah, jadi mengerikan sekali. Sementara yang motor matic atau motor bebek kan mungkin ada yang modelnya nggak simetris kembangannya, tapi kan yo profilnya kecil ya, jadi kembangannya nggak banyak mempengaruhi. Beda dengan ban lebar. Jadi justru ketika hujan itu yang kencang-kencang justru motor kecil-kecil. Nah sekarang mobil. Kalau mobil ya antara hujan atau enggak ngefek. Tapi entah mengapa
Kalau mobil kalau sudah hujan bisa jalan pelan sekali, walau jalan yang lebar, lengang, jalan cuma 40. Tapi ya biasanya juga mobil-mobil itu kalau pas lagi jalan kering pun paling cuma jalan 60. Jarang sekali ada mobil yang jalan 80 sekarang. Jadi kalau untuk mobil waktu hujan ya wis aman sekali ya, karena yo gak pernah kencang mobil itu, selalu pelan. Kecuali kalau memang transportasi angkut barang gitu ya, biasanya ya memang tetap kencang sih kalau hujan. Tentu ini beda kalau luar kota. Kalau luar kota ya banyak juga kendaraan kencang. Kalau antar kota itu seringnya ya kendaraan itu banyak kencangnya, walau kecepatannya tetap jadi turun. Jadi biasanya 100, biasanya 80, jadi 60 atau 80 gitu. Ya turunnya biasanya sekitar 20 km-an, 20 km per jam. Tapi yang aneh ya, kalau jalan raya biasa biasanya nggak terlalu ngeri ya perubahan permukaannya ya. Jadi kalau jalan biasa itu kalau banjir ya banjir nemen ya, nggak sampai genangan pudel gitu ya, karena sudah banyak perubahan kondisi jalan. Mungkin kalau jalan umum antar kota yang harus diwaspadai itu adalah lubang, karena lubang bisa terjadi sewaktu-waktu, bisa mendadak ada lubang gitu ya. Jadi kalau di luar kota jalan mungkin kelihatan rata, yang perlu diwaspadai adalah lubang. Jadi kalau naik mobil luar kota, jalan biasa harus berhati-hati, jangan mengikuti kendaraan lain, harus bisa lihat pandangan ke depan. Yang repot adalah kalau malam hari ya, karena kadang lampu standar itu kurang terang. Jadi kadang perlu tambahan kalau ingin bisa lihat jelas di malam hari. Yang bahaya itu kalau di tol ya. Jadi orang kalau di tol wis merasa bisa jalan kencang. Masalahnya adalah ya di tol itu nggak selalu bisa terlihat jalannya. Jadi ada naik turun, ada macam-macam, orang tetap jalan kencang. Beda kalau dengan di jalan biasa, karena kalau jalan biasa itu ada naik turun, maka sebelum naik turun itu jalannya kayak enak. Entah karena gundukannya terlalu besar, entah karena apa aja, tanjakannya nggak mulus gitu ya. Jadi kalau lewat mobil bisa loncat kalau terlalu kencang gitu misalnya, atau sentakannya terlalu kuat. Nah kalau di tol kan sudah dirancang, walau ada naik ada turun itu tetap bisa jalan kencang. Nah itu ya kondisi yang berbahaya. Jadi walau hujan walau enggak, orang kadang kalau di tol jalannya full speed, saisoi, mungkin minimnya 100. Jalan minim pun paling rendahnya bisa jadi 80. Padahal kalau di tol kemungkinan terjadinya genangan itu malah kayaknya lebih besar ya daripada jalan umum. Soalnya kalau jalan umum bukan genangan, tapi langsung banjir. Langsung sekian meter, sekian puluh meter, sekian kilometer itu basah semua. Airnya menggenang sampai ya 1 ban begitu bisa. Jadi terbentuknya pudel istilahnya ya.
Terpunya genangan yang ukurannya cuma semeter, cuma 2 meter gitu. Kok penulis jarang sekali jumpai ya kalau untuk jalan selain tol. Nah, yang genangan-genangan model seperti itu yang berbahaya ya. Karena kalau kecepatannya tinggi ya otomatis ban jadi nggak bisa nempel. Jadi mungkin ada yang kalau di tol itu tetap kencang. Nah, yang harus benar-benar diperhatikan itu ya genangan itu. Cuma biasanya sulit. Karena apa? Karena di tol itu biasanya kalau jalan kencang pandangan itu pasti terganggu. Karena jalannya kencang maka ya air hujan itu jadi penghalang. Ada yang karena pantulan di kap mobilnya, ada yang karena ya mobil di depan kencang-kencang, buih atau butiran airnya. Air kan kalau dilewati jalan kencang membentuk semacam kabut gitu kan. Nah, itu bikin pandangan jadi sulit lihat ke depan jauh gitu. Apalagi kalau di tol orang itu biasanya iring-iringan jalan ngikutin depan, entah itu bis, entah itu kendaraan lain, biasanya kan iring-iringan. Walau misalnya pakai jaraknya 10 meter, 20 meter gitu ya, tapi kan tetap iring-iringan. Nah, itu ya kondisi yang berbahaya. Kalau pas ada genangan air ya langsung bisa selip, bisa spin, bisa ya macam-macam. Jadi ya justru agak anehnya seperti itu. Kalau di jalan biasa kondisi hujan pasti semua jadi lambat. Tapi kalau di tol kondisi hujan seringnya nggak pelan, atau makin pelannya cuma turun 20 atau berapa gitu, nggak banyak. Padahal ya itu masih tetap berbahaya kalau di tol. Tapi ya itu ya perilaku yang penulis amati. Ya kalau salah silakan koreksi, tapi ya yang penulis amati anehnya seperti itu. Ya wis lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.